Selamat pagi, saya buat karedok pada pagi hari ini sekitar jam sekarang itu ya, jam 10-an. Dan saya buat seperti biasa di daerah Bintaro sektor 9, di mana saya biasanya selalu ke tempat ini ya, karena memang tempat saya ambil air aksogi ya. Nah, untuk kedok saat ini kita sambung yang kemarin itu dari kejadian pasal 25 ya, ayat 24 sampai 34 ya. Yang 25 kejadian pasal 25 ayat 24 sampai 34. Saya bacakan dulu ya. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, ini memang Ishak dan Ribka itu kita sudah lihat kemarin di karedok sebelumnya bahwa mereka Ribka mengandung anak kembar. Tuhan kasih tahu bahwa ada dua bangsa di dalam rahimnya. Yang sulung akan menjadi hamba ya bagi yang muda itu. Dan ternyata yang sulung ya keluar Esau, kulitnya merah. Kemudian yang bungsu masih memegang tumitnya ya, yaitu Yakub. Nah, jadi itulah dua bangsa. Jadi kembar tetapi dua bangsa yang dilahirkan. Dan sifat mereka juga berbeda ya, dari warna kulit dan juga sifatnya. Esau kesukaannya berburu dan Yakub tenang katakan. Dan kulit mereka juga berbeda. Esau kulitnya berbulu ya, dan Yakub ya licin gitu. Dan Yakub sering ada di rumah ya. Kalau kita lihat sekarang itu menjadi tukang masak gitu ya. Sedangkan Esau sukanya berburu, dan Ishak lebih suka kepada Esau karena dikatakan di sini dia sering makan binatang buruan yang Esau dapatkan, itu dikatakan itu ya. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tapi Ribka kasih kepada Yakub ya, karena Yakub sering di rumah ya, di sekitar rumah, karena kesukaannya dia orang yang tenang dikatakan di situ. Nah, tetapi ini memang contoh yang kurang baik ya buat orang tua ya. Anaknya dua tetapi masing-masing orang tua itu memilih salah satu yang lebih disayang. Harusnya nggak boleh ya. Anak berapapun kasih sayang orang tua, baik yang orang tua wanita ataupun orang tua yang laki-laki, harus sayang sama semuanya, nggak boleh dibeda-bedain.
Tapi memang faktanya itulah ya, Esau dan Yakub masing-masing disayang oleh orang tuanya sendiri-sendiri ya. Yakub disayang sama Ribka, tapi Esau disayang sama Ishak ya. Nah, itu yang kita lihat faktanya. Tapi yang paling penting ya, fakta berikutnya di mana Esau dan Yakub sangat berbeda mengenai pandangan atau visi ke depan. Nah, Yakub itu lebih menyadari rencana dan program Tuhan daripada Esau. Makanya memang berkat itu ya jatuh kepada Yakub itu wajar. Tetapi dari sini sudah kelihatan bahwa Yakub itu lebih mementingkan visi ke depan, berkat yang diturunkan dari Abraham, ya dari bapaknya Ishak, dan memang harus kepada dia. Tetapi memang masalahnya, Esau lebih disayang sama Ishak ya daripada dia, sehingga Yakub dalam satu kesempatan di sini kita lihat ketika Esau pulang berburu, ya dia sangat lapar, kemudian dia pulang dan melihat Yakub sedang masak ya. Yang merah-merah itu ya, kalau kita lihat itu sop kacang merah itu kan. Kalau di Jakarta sini ada itu yang paling terkenal itu es kacang merah ya dari Bangka itu. Saya suka beli itu di daerah Meruya. Itu kalau buka dia jam 2, kadang-kadang jam 4 udah habis ya karena saking lakunya itu. Nah, sore udah habis ya, mesti cepat itu ya. Es kacang merah, kalau ini bukan, sop kacang merah. Dan ketika dia minta pada Yakub, suruh ya dikatakan gini, ayat 30 ya, kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah itu ya. Jadi dia minta sama Yakub untuk memberikan itu sop itu ya, sayur itu. Nah, tapi Yakub memang nggak kehilangan akal, dia bilang boleh aja tapi harus jual dahulu kepadaku hak kesulunganmu itu. Dijual, barter ya. Yakub pengen dibarter itu hak kesulungan dengan semangkok kacang merah. Kenapa? Karena Yakub memang menyadari bahwa hak kesulungan itu sangat penting. Kenapa? Karena warisan yang akan diberikan kepada orang tua itu pasti dahulu kepada yang sulung ya, yang jauh lebih banyak ya, lebih biasanya berkat untuk yang sulung itu jauh lebih banyak dan lebih itu lebih lebih penting daripada ke anak yang lebih kecil ya. Dan Esau kelihatan memang dia dari jawabannya ketahuan bahwa dia memang nggak mementingkan itu, masa bodoh, yang penting hidup dia ya. Jadi kelihatan di sini memang Esau mementingkan duniawinya, tapi kalau Yakub mementingkan jauh ke depan. Dia bilang ya, jawab Esau, sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu. Nah, seolah-olah Esau merasa kalau kagak makan kacang merah itu dia mati gitu ya. Dia lebih tahu daripada yang lain, sehingga dia mengatakan ya buat apa kesulungan itu ya, nggak penting lah, kalau saya mati pun saya kagak dapat gitu. Jadi dia memandang memang dari jawaban itu kita bisa lihat bahwa dia memang nggak serius itu untuk melihat masa depan ya. Dia hanya mementingkan saat itu aja ya. Kalau kita sekarang ya mementingkan hal duniawi yang sekarang itu daripada hal-hal yang jauh ke depan itu. Ya akhirnya Yakub bilang ya, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Jadi jelas Yakub sah mendapatkan hak kesulungan itu dari Esau. Kalau sekarang ya sudah dimeteraikan itu, meterai nggak bisa dirubah ya dengan sumpah pada waktu itu, dan pindahlah itu hak kesulungan dari Esau kepada Yakub dengan kacang merah itu, sayur kacang merah. Dan setelah itu Yakub kasih, bahkan Yakub kasih bonus, tidak hanya sayur kacang merah dikatakan di situ, Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Jadi Yakub tidak hanya kasih kacang merah, sayur itu, dan juga dikasih bonus ya, dikasih roti lengkap itu. Padahal yang diminta cuman kacang merah. Wah, gimana Esau nggak suka itu ya? Cuman karena bersumpah doang, bonusnya dapat, dikasih sama Yakub kacang merah dan
rotinya. Dia makan dan Esau minum, lalu berdiri dan pergi. Selesai ya, udah kenyang, berdiri pergi. Ya itu selesai kata. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Jadi hak kesulungan itu bagi dia nggak ada artinya. Yang penting dapat kacang merah, bonusnya roti ya. Nah itu, jadi memang kelihatan sekali bahwa Esau itu memang nggak mikir mengenai hal-hal yang akan datang ya yang ke depan. Tetapi Yakub dia memikirkan itu dan mementingkan itu untuk masa depannya. Dengan hak kesulungan itu Yakub harus mendapatkan berkat ya yang istimewa itu. Tetapi memang Ishak nggak tahu, dan ini memang kelihatan sekali bahwa Yakub itu menyerahkan ya kepada Tuhan lah, walaupun dia sudah memegang hak itu. Dan memang Tuhan kan sudah menubuatkan kepada Ribka, anak yang dalam perut itu ya anak yang sulung akan menjadi hamba, anak yang bungsu gitu ya. Kalau kita lihat kemarin itu yang dikatakan ayat 23 ya, dua bangsa akan ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda itu ya. Jadi memang itu faktanya Tuhan sudah tetapkan, dan Yakub ya mengambil langkah sendiri ya untuk mendapatkan hak dia sebagai itu ya lebih daripada ya anak yang tua ya akan menjadi hamba anak yang muda itu. Jadi dia lebih istimewa daripada kakaknya Esau. Nah, apa sih pelajaran yang kita bisa ambil dari sini? Yaitu satu tadi ya, untuk orang tua nasihatnya jangan pilih-pilih kasih kepada anak ya, bahwa sayangnya itu misalnya ibunya sama anak yang satu ya, bapak sama anak yang dua, padahal itu anak mereka semua ya. Harusnya ya dua-duanya disayang dengan kadar yang sama ya, baik itu oleh ibunya maupun oleh bapaknya. Yang kedua ya, harus ingat jangan hanya mementingkan hal-hal yang sementara seperti Esau hanya mementingkan hal-hal makanan ya atau hal duniawi, padahal ada kepentingan yang sangat penting, itu hal-hal yang surga yang masa depan. Seperti Yakub itu, walaupun dia belum melihat tetapi dia sudah yakin bahwa berkat Tuhan yang diturunkan sama Abraham, sama bapaknya Ishak, dan sama dia ya Yakub itu untuk hal yang masa depan. Jadi jangan berpikir terus dengan hal yang sementara ya, yang duniawi. Kenapa? Karena memang kita ini hidup di dunia kan, kalau menurut Mazmur ya hanya 70 tahun, 80 pun itu udah bonus ya. Tapi hidup di yang setelah itu ya, yang akan datang itu jauh lebih lama dan jauh lebih penting. Dan itu perlu ya diutamakan. Bukan berarti duniawi enggak ya, kita kan masih tinggal di dunia, tetapi jauh lebih penting mementingkan hal yang surgawi ya. Bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan itu ya dengan berkenan kepadanya dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan terjebak dengan mementingkan kepentingan yang sementara. Itu seperti Esau terjebak itu, dia hanya mementingkan yang sementara dan meremehkan hal-hal yang akan datang. Jadi itulah pelajaran kita pada hari ini. Semoga firman Tuhan berguna buat kita dan hidup kita semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati.